Shalom Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa membaharui hidup kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7, inilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun anggur itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tamanannya kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, di dalam ketika kita melihat Yesaya pasal yang kelima ini dibuka dan dimulai dengan sebuah nyanyian. Dari sini kita belajar bahwa sebuah nyanyian bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi dia harus mengandung kebenaran. Maka nyanyian adalah anugerah terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka nyanyian adalah tempat di mana Tuhan mengajar, membimbing, dan menuntun kehidupan kita. Nyanyian ini dinamai dengan nyanyian kebun anggur. Kenapa kebun anggur? Pertama-tama karena dalam tradisi kitab Yesaya pasal 5 ini, kebun anggurlah milik yang paling berharga, milik yang paling istimewa dari setiap orang di zamannya. Di tempat inilah dipilih tanaman terbaik dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan sinar matahari diharapkan dapat menyinarinya sepanjang hari. Pokoknya yang namanya kebun anggur, apapun oleh pemiliknya akan dilakukan supaya kebun anggur itu berhasil. Itulah Israel, itulah Yehuda, itulah kehidupan kita pada masa sekarang. Bahwa kasih karunia tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi selalu dan setiap saat merubah hidup kita. Kasih karunia itu bekerja, mengubah dan memperbaharui supaya hidup kita menghasilkan buah. Sehingga dapat kita simpulkan dalam segala hal, sebagai kebun anggur Tuhan, kita selalu mendapat keuntungan. Karena kalau kita lihat di ayat yang kedua, ia dicangkul, batu-batunya dibuang, ditanami dengan pokok anggur pilihan,
didirikan sebuah menara jaga, digali lumbang tempat memeras anggur, dan menantikan buah yang baik. Kita selalu berada di bawah perawatan yang tiada henti. Tuhan selalu merawat kita setiap saat, menggali sekeliling kita, dan menaruh menara penjaga. Maka apa yang harus kita lihat? Di ayat 2 bagian terakhir, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang masam. Kita harus malu ketika kita tidak berubah. Kita harus malu ketika kita tidak berguna sebagaimana Tuhan menghendakinya. Jadi ibu bapak saudara, keuntungan selalu ada di pihak kita. Tetapi kita malu kalau kita tidak berubah. Tuhan tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi setiap apa yang dikerjakan oleh Allah senantiasa untuk merubah kita. Tetapi kadang kita tidak siap. Maka digambarkan oleh ayat 2 bagian terakhir ini, kita berada di dalam kehidupan yang begitu parah. Betapa parahnya kehidupan kita. Digambarkan di sini, tetapi yang dihasilkannya buah yang asam. Artinya bukan hanya tidak berguna, sedemikian parahnya hidup kita. Bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi berbau, beracun, berbahaya, maka disebut anggur yang masam. Maka dari itu kita harus selalu belajar inventarisasi diri kita. Tentang bagaimana kita sebenarnya, sejauh mana kita telah berbuah bagi kemuliaan Allah. Kadang bukan kesalahan orang tua. Di sini Allah sang pemilik anggur itu telah melakukan segalanya. Kadang bukan salah lingkungan juga, karena tidak ada petani yang tidak memilih yang tempat terbaik bagi anggurnya. Bukan karena bukitnya yang kurang subur, karena disebut Tuhan mencari tempat itu. Dikatakan kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Bukan keadaan yang salah, bukan lingkungan yang salah, tetapi apa? Kemiringan keinginan kita, cara berpikir kita kadang menghambat kemajuan kita. Maka kadang orang mudah menyalahkan lingkungan, mudah menyalahkan keadaan. Tetapi sejatinya kalau keputusan kita benar, cara berpikir kita benar, keinginan kita tepat, maka sesungguhnya seburuk dan sesulit apapun sebuah lingkungan, keputusan-keputusan yang kita ambil akan sangat menentukan siapa kita. Banyak orang tua tidak siap melihat anak-anaknya berhadapan dengan lingkungan. Banyak orang tua cenderung menyalahkan lingkungan yang merusak dan merubah kehidupan anak-anaknya. Tetapi dari sini kita belajar bahwa ternyata bukan lingkungan yang bermasalah, tetapi kemiringan dari keinginan kita yang melenceng dari Allah. Ketidakmampuan kita mengambil keputusan yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Maka kemudian di ayat 4 dilanjutkan, apakah lagi yang harus diperbuat? Ibu bapak saudara, kita harus memeriksa diri segera. Sehingga pertanyaan ini sangat terkait dengan kehidupan kita. Lakukanlah inventarisasi pribadi. Apa yang harusnya kita perbuat? Apa yang harusnya tampak dari kehidupan kita? Tetapi ketika kita lihat di ayat 5, 6, dan 7, dan keseluruhan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini, kita juga belajar bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, setiap Anda, setiap saya, setiap kita punya kesempatan yang sama menjadi lebih baik dalam hidup kita, menjadi anggur yang manis dalam kehidupan kita, menghasilkan buah anggur yang benar dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak hanya menerima kita, tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah juga menciptakan dan merubah kehidupan kita.
selamat berubah menjadi anggur yang terbaik dalam hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah menjadikan kami menjadi kebun anggur kesayangan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami menjadi milik yang berharga. Oleh karena anak-Mu kami menjadi begitu istimewa. Oleh karena belas kasih-Mu dan anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan, kami menjadi memiliki harga dan nilai yang istimewa di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sadar betapa parahnya kehidupan kami. Ketika Engkau menggali, ketika Engkau mendirikan penjaga, menara penjaga, semua demi kebaikan kami, semua demi keuntungan kami. Tetapi ketika firman ini membukakan hati kami, bahwa ternyata kami menghasilkan buah yang tidak Engkau kehendaki. Inilah kami Tuhan, yang selalu rindu menjadi buah yang terbaik bagi-Mu. Buah Roh Kudus, buah iman kami dan persekutuan kami dengan-Mu, kiranya dapat Engkau dapati kapan dan dimanapun kami berada. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi yang lebih baik, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi kebun anggur kekasih Kristus. Itulah kekuatan kami dalam melangkah. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.